Oke, selamat pagi. Saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Nah, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. Jadi surat 2 Korintus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sebelum membaca dan membahas, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinanmu, mohon berkatmu, agar ketika kami membahas firman-Mu, ketika kami mempelajarinya, Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, memberkati usaha kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin sampaikan tentang latar belakang dari surat 2 Korintus ini. Penulisnya sudah jelas, yaitu dari Paulus yang menulis surat 1 Korintus. Jadi ini orangnya sama, rasul yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus katanya. Jadi adalah Rasul Paulus yang sudah kita kenal, yang menulis surat Roma dan yang menulis surat 1 Korintus. Nah, itu adalah tentang penulis. Kemudian waktu penulisan, mengenai waktu penulisan diperkirakan ini hanya selang beberapa bulan dari surat 1 Korintus. Jadi jikalau surat Korintus itu ditulis sekitar musim semi tahun 55, maka sesudah musim semi, kemudian musim panas, ya. Habis musim panas ada kemudian musim gugur, ya. Nah, diperkirakan Paulus tinggal agak sedikit lama, dan kemudian diperkirakan sekitar musim gugur tahun 56. Jadi musim gugur tahun 56, Rasul Paulus menulis surat ini 2 Korintus ini. Dan ditulis dari mana? Adalah diperkirakan ditulis dari Makedonia. Ya, kalau Anda lihat di pasal 7 ayat 5, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi kami, ya, bagi tubuh kami. Jadi ini ditulis dalam present tense katanya. Artinya dengan tenses yang saat itu gitu. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di pasal 8 ayat 1, di situ ada, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi banyak keterangan mengenai Makedonia. Dan di pasal 9 di ayat 2 sampai dengan 4, di situ juga ada keterangan, ya, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Ya, jadi Paulus sedang memegahkan orang-orang Korintus kepada orang Makedonia. Nah, Korintus itu ada di provinsi Akaya, sedangkan Berea, ya, dan Tesalonika, ya, Berea itu adalah di Filipi, ya, Tesalonika dan Berea itu ada di provinsi Makedonia. Jadi sangat mungkin Rasul Paulus tulis dari salah satu kota ini, yaitu kalau bukan di Tesalonika, Berea, atau di Filipi. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis dari sana. Jadi di provinsi Makedonia, diperkirakan ditulis pada musim gugur tahun 56. Jadi selang, ya, tidak terlalu lama dari surat 1 Korintus. Karena surat 1 Korintus adalah surat yang banyak menegur, ya. Kelihatannya Paulus mendapatkan feedback atau laporan tentang hasil dari surat 1 Korintus, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas isinya
Dan sebagaimana biasa saya ditemani oleh istri saya Lilin, dan dia akan membacakan untuk Anda sekalian sampai di ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Iya, oke. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat surat ini dimulai dengan dikatakan dari Paulus, ya, rasul yang dipanggil, ya, yang menjadi rasul oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus, dan Timotius saudara kita, kepada jemaat di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi ini surat diharapkan akan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat di Korintus, tapi bagi jemaat di seluruh provinsi Akaya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menegaskan dia adalah Rasul Yesus Kristus, dan juga dari Timotius itu adalah pembantunya, pembantu setia, ya, muridnya yang setia, yang mendampinginya, melayani. Dia tahu ya bahwa jemaat di Korintus itu sungguh-sungguh menghargai Timotius juga, karena Timotius juga turut membanting tulang, turut di dalam pemeliharaan jemaat di seluruh jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, ya termasuk jemaat Korintus ini. Nah, di sini dikatakan ya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam pendahuluan adalah ciri khas dari Rasul Paulus, ya, selalu berdoa supaya Tuhan Yesus menyertai jemaat-jemaat, supaya Tuhan Yesus menyertai semua jemaat yang telah didirikan dan memberkati, menuntun semua jemaat. Kemudian di ayat yang ketiga katanya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, Rasul Paulus ingin jemaat Korintus sungguh-sungguh
Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus sungguh-sungguh berharap kepada Allah sebagai sumber penghiburan mereka. Ada indikasi bahwa jemaat Korintus setelah menerima surat yang pertama, maka terjadilah pembersihan jemaat di sana, karena ada banyak hal yang tidak beres yang telah diarahkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama. Apa-apa saja harus dilakukan, mereka yang berdosa harus ditertibkan, orang-orang yang berbahasa lidah di sana yang ngaco semuanya harus ditertibkan. Jadi terjadilah satu tindakan pembersihan jemaat, satu tindakan pendisiplinan, dan tentu ya di dalam segala bentuk pendisiplinan terdapat ya orang-orang yang menjadi sedih, orang-orang yang ya mungkin ya sangat terluka oleh penertiban itu, tetapi itu harus ya. Nah, sehingga Rasul Paulus berkata bahwa terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh ya belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dan biarlah orang Korintus yang merasa sedih, dia perlu tahu bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bukan hanya orang Korintus yang perlu penghiburan, Rasul Paulus sendiri perlu penghiburan. Nah, perlu diketahui kalau Anda buka di Kisah Para Rasul, nah kita tahu bahwa surat 1 Korintus itu ditulis dari Efesus. Surat Rasul Paulus yang pertama surat Korintus itu ditulis dari Efesus. Nah, coba kalau Anda lihat di situ, Rasul Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus ya kurang lebih 2 tahun katanya, dan pelayanannya di sana luar biasa ya. Hasilnya banyak sekali orang yang diselamatkan katanya. Seluruh Asia Kecil sudah mendengar firman Tuhan. Dan ya perlu diketahui bahwa di masa akhir dari pelayanan Rasul Paulus di Efesus itu terjadi huru-hara yang sangat besar sekali, di mana ada Demetrius ya. Demetrius itu adalah seorang yang ya ini tukang tembaga yang membuat patung kuil ya, membuat patung Artemis ya. Jadi kalau Anda baca di Kisah Rasul pasal 19, di situ terjadi huru-hara yang besar sekali, dan Rasul Paulus akhirnya setelah mengalami peristiwa itu, akhirnya Rasul Paulus berangkat ya ke Makedonia. Nah, di Makedonia inilah ya. Jadi ketika Paulus mengunjungi Makedonia, yaitu mengunjungi Filipi ya, dan Berea dan Tesalonika, itu adalah kota-kota di Makedonia yang sudah ada jemaat di situ. Nah, dari salah satu kota inilah Rasul Paulus menulis 2 Korintus ini. Jadi, 2 Korintus ini ditulis ya setelah Rasul Paulus mengalami satu peristiwa yang sangat menggoncangnya ya, sehingga dia merasa tentu sangat sedih juga ya, karena dia yang mengalami satu penganiayaan yang besar sekali di Efesus ya, di akhir pelayanannya di Efesus. Oleh sebab itu dia berkata, penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi namun ya setelah mengalami hal-hal yang demikian buruk ya, penganiayaan di Efesus, Rasul Paulus merasa mendapatkan penghiburan ya, penghiburan dari Allah. Nah, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ya, mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Artinya ikut menderita sengsara dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Nah, sebaliknya juga dia mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah juga ya, karena dia juga berlimpah-limpah ikut menderita, dia mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Hanya orang yang menderitalah yang akan mendapat penghiburan, karena kalau
Orang yang tidak susah ya tidak perlu dihibur, dan hanya orang yang mengalami kesusahanlah yang mendapatkan penghiburan. Jikalau pendengar hari ini adalah mengalami kesusahan yang berlimpah-limpah, maka saya mengajak, marilah kita mencari penghiburan dari Allah. Bacalah firman-Nya dan renungkanlah, ingatlah akan janjinya, dan renungkanlah akan kasih setia-Nya yang dilimpahkan bagi kita. Nah, ya, ayat 6 berkata, ya, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Mengapa kok dia menderita? Bisa menjadi penghiburan dan keselamatan dari jemaat di Korintus. Ya, Anda perlu tahu bahwa jemaat Korintus perlu tahu bahwa ini penderitaan Rasul Paulus itu adalah penderita yang karena berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk memelihara jemaat, berjuang untuk hal-hal yang buahnya adalah menyelamatkan jemaat. Jadi karena ingin menyelamatkan mereka lah Rasul Paulus itu menderita, ya, menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika hal itu adalah untuk penghiburan kamu, ya, kalau dihibur, ya, itu juga penghiburan, ya, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi penderitaan Rasul Paulus itu adalah berkat. Ya, hari ini kita membaca dia memberitakan Injil dengan penderitaan yang sedemikian rupa, yang amat sangat. Nah, semua itu menguatkan kita hari ini. Artinya, jikalau kita hari ini menderita, kita tahu bahwa rasul-rasul juga menderita. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi kebenaran telah menderita terlebih dahulu untuk kita. Jadi kalau hari ini kita menderita, itu adalah bukan karena kita sendiri yang menderita, tetapi orang-orang terdahulu telah menderita bagi kita. Jadi kita perlu bertahan di dalam penderitaan kita. Nah, andai kata ya rasul-rasul semuanya tidak menderita, mereka punya kapal pesiar, ya, dan lain sebagainya, maka hari ini ya kita akan tidak bisa bertahan di dalam penderitaan. Kalau menderita kita akan berpikir, waduh, ini celaka sekali ini, ya. Nah, kehidupan Rasul Paulus, ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah pukulan bagi mereka yang menganut teologi sukses, ya. Teologi sukses. Karena apa? Rasul Paulus menderita, ya, menderita amat sangat. Apakah karena Allah kurang mengasihinya? Bukan, ya. Allah mau memakai penderitaannya untuk menghiburkan kita. Jadi rasul-rasul diizinkan oleh Tuhan menderita supaya melalui penderitaan mereka kita dihiburkan, kita dikuatkan. Jadi kita berkata bahwa rasul-rasul sudah menderita. Ya, Yesus Kristus yang pertama menderita, kemudian rasul-rasul menderita, dan kita ya menderita tidaklah jadi masalah gitu. Jadi penderitaan mereka adalah penghiburan bagi kita di sini. Nah, jadi karena kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya, dia menunjuk ke Efesus, ya, penderitaan yang dialami di Asia Kecil, ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Nah, beban atau tanggung jawab yang dia pikul begitu besar, katanya, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi bayangkan, ya, Anda bayangkan betapa beratnya penderitaan yang dialami, ya, ancaman, ya, intimidasi yang diterima, sehingga Rasul Paulus bilang, ya, bahkan, ya, kami telah putus asa, ya, juga dalam hidup ini. Sepertinya selalu dihadapkan pada jalan buntu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau hari ini Anda juga dalam kondisi sangat susah, ya, mungkin putus asa, berbuat ini salah, itu salah, dan lain sebagainya, Rasul Paulus mengajak kita untuk berharap kepada Allah. Marilah kita berdoa, marilah kita serahkan, ya, segala kekhawatiran, segala keputusasaan kita kepada Tuhan, ya, karena padanya ada jalan keluar, padanya ada kekuatan, ada penghiburan, dan kita harus selalu melihat Tuhan Yesus yang dipojokkan, ya, sampai
finalnya adalah dia dipakukan di atas kayu salib. Jadi kalau kita baru menghadapi beban hidup yang sehari-hari itu belum apa-apa. Ya, kita harus memandang kepada Yesus Kristus yang menderita bagi kita. Bahkan kami merasa, katanya ayat 9, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Seolah-olah dijatuhi hukuman mati, katanya. Ya, seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, tinggal saat eksekusi saja. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, katanya akhirnya Rasul Paulus bisa melihat, ya, supaya semua penderitaan yang kita alami, semua kesusahan yang kita hadapi adalah diizinkan oleh Tuhan supaya kita menjadi kuat, supaya kita berharap kepadanya. Ya, jadi tidak berharap kepada diri kita sendiri, supaya iman kita jadi kuat. Ya, kita tahu bahwa kalau mengharap kepada diri kita sendiri, kita tidak ada apa-apa. Ya, kita akan menghadapi jalan buntu. Tetapi marilah kita berharap kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Nah, dari kematian yang begitu ngeri, ya, telah dan akan menyelamatkan kami. Jadi dilempar batu itu bukan hal yang enak, ya toh. Nah, Rasul Paulus pernah mengalami itu, ya. Berapa kali dia didera, ya, semuanya dia list di ini 2 Korintus ini. Nah, kalau kita ya nanti ini ya kita bisa sampai di pasal 11 itu, ya. Dia menguraikan berapa kali dia menderita karam kapal lah, ya, dirajam lah, dipukul lah, ya, dan lain sebagainya. Itu ada di pasal 11 nanti. Nah, Rasul Paulus di sini di bagian awal dikatakan, ya dia dari kematian yang begitu ngeri, ya, Tuhan telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi tak putus-putusnya pengharapan kepada Allah, ya. Jadi berharap kepada Allah, ya, yang menyelamatkan kami lagi. Nah, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Ya, Rasul Paulus tidak membanggakan dirinya bahwa hanya dia sendiri yang berdoa, dan dia tahu bahwa jemaat-jemaat juga berdoa untuknya. Dan demikian jugalah hari ini, ya. Seharusnya tidak ada hamba Tuhan yang mencuri kemuliaan Tuhan, yang kalau ada orang sakit dia doakan, kemudian beberapa hari kemudian jadi sembuh atau bagaimana. Oh, dia selalu mengklaim dirinya sendiri yang mendoakan. Padahal, ya, orang yang sakit itu sendiri berdoa, pacarnya atau istrinya, suaminya itu berdoa, keluarganya semuanya berdoa. Ya, banyak orang berdoa. Doa siapa yang menyembuhkan? Ya, yang tidak perlu ada orang yang mencuri kemuliaan itu, ya. Seharusnya ada banyak orang sudah mendoakan. Demikian juga Rasul Paulus, ya, berkata bahwa jemaat di Korintus juga turut berdoa supaya banyak orang mengucap syukur, ya, atas karunia yang kami peroleh, ya, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi banyak orang telah berdoa, banyak orang sudah ikut ambil bagian, ya, sehingga kita tahu bahwa semua ini terjadi adalah karena semua orang ikut ambil bagian mendoakan. Jadi kebaikan-kebaikan yang timbul atau kasih karunia Allah yang dicurahkan dalam hidup kita atau dalam berjemaat, kita mesti melihat bahwa bukan kita sendirilah yang menjadi yang menjadi alat di situ. Ada banyak orang, ya. Banyak orang sudah terlibat, banyak orang sudah turut berdoa. Jadi tidak perlu ada orang tertentu yang mencuri kemuliaan bahwa oleh dialah bahwa Tuhan menjawab doanya lah. Doa orang lain nggak dihitung sama sekali. Oh, tidak, ya. Rasul Paulus saja, dia seorang yang sangat setia melayani Tuhan, orang yang sangat besar, orang yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, banyak pekerjaan dilaksanakan melaluinya. Dia cukup rendah hati berkata bahwa ada banyak doa, ya, mereka untuk dia. Doa jemaat Korintus, doa jemaat dari mana-mana
kemana-mana, banyak doa sudah dinaikkan untuk dia. Jadi dia terhibur, dia tertolong oleh karena dari jemaat banyak orang. Jadi kita juga hari ini jangan egois, jangan monopoli, ya jangan berpikir cuman kita sendiri yang berdoa. Nah, banyak orang telah berdoa untuk kita. Saya juga sangat mengucap syukur, ya banyak orang juga telah berdoa untuk saya. Banyak orang telah berdoa untuk pelayanan Grafe, banyak orang telah berdoa untuk kemajuan pemberitaan kebenaran. Selanjutnya, Lilin akan membacakan dari ayat 12 hingga ayat yang ke-24. Ya, silakan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dengan hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bolehlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, ada Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita melihat 2 Korintus pasal 1 dari ayat 12 ya, dari ayat 12 sampai ayat yang ke-24 ya. Inilah yang kami megahkan ya, yang disanjung, yang dijunjung tinggi, yang dimegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya, memang kalau kita renung-renungkan, sepatutnya hubungan antar orang percaya, hubungan antar anak-anak Allah itu tidak dikuasai oleh hal-hal yang bersifat duniawi ya, melainkan didasarkan atas hati nurani yang tulus ya, hati nurani yang tulus dan oleh kemurnian ya dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi ya, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat penting
di dalam berjemaat, di dalam komunikasi antar orang Kristen, antara anggota jemaat, anak-anak Allah, yaitu bahwa kita harus lebih dikuasai oleh ketulusan, dikuasai oleh kasih karunia Allah. Jadi bukan dikuasai oleh hikmat dunia ini, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bagaimana ini praktikalnya? Praktikalnya itu adalah bahwa di dalam kekristenan, di dalam jemaat, terutama dalam jemaat Korintus ini tentu Rasul Paulus maksudkan, yaitu bahwa orang Kristen tidak boleh mengandalkan kemampuan dirinya, melainkan selalu harus menyerahkan hidupnya kepada kasih karunia Allah. Dan di dalam berbuat sesuatu, satu orang Kristen terhadap orang Kristen yang lain harus dilandaskan pada ketulusan, ketulusan. Jadi tulus, tidak ada tipu muslihat di dalamnya, tidak ada ini pemikiran negatif, tidak ada hal-hal yang bersifat ingin menjatuhkan atau ingin menghinakan atau mempermalu sesama kita saudara gitu, tidak ada. Jadi ketulusan itu utama, ketulusan dan kemurnian yang dari Allah. Jadi bukan hikmat dunia. Nah, oleh sebab itulah yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen terhadap orang Kristen, bahkan terhadap semua orang, kita harus selalu tulus. Tulus itu mungkin di dalam ketulusan itu ada orang yang disakiti, tetapi kembali setiap orang harus menilai segala sesuatu atau menilai atau menghakimi tindakan orang itu dari apakah dia tulus atau tidak. Kalau dia tulus, sekalipun ketulusannya itu menyakitkan, kita harus menerimanya. Karena itu tulus gitu. Karena dia berikan, mungkin karena orang mau membantu kita secara tulus, itu bisa jadi membuat kita tersinggung atau menyakiti hati kita gitu. Tetapi kita tidak perlu sampai tersinggung, karena kita direnungkan kembali, ini orang tulus sebenarnya. Cuman ini aja ada kesalahan teknik atau kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dia tulus sekali. Nah, ketulusanlah yang harus menjadi dasar dari semua tindakan orang Kristen dan penilaian kita terhadap tindakan orang juga. Apakah dia tulus atau tidak. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Rasul Paulus bilang, dia menuliskan surat ini supaya jemaat Korintus paham, dan dia harap mereka betul-betul bisa memahami sepenuhnya, dan tentulah sangat baik nasihat-nasihat kepada jemaat Korintus disampaikan melalui tulisan sehingga bisa disimpan dan sampai pada hari ini, dan kita hari ini bisa membacanya dan juga mendapat berkat darinya. Dan seandainya itu disampaikan secara lisan, tentu kita tidak memiliki simpanannya, karena waktu itu belum ada tape recorder. Jadi kita tidak tahu lagi apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi oleh kasih karunia Allah, maka kita lihat sebagian nasihat disampaikan secara tertulis sehingga kita memilikinya hari ini. Dan bukan hanya jemaat Korintus yang akan menjadi faham, bahkan jemaat sepanjang masa yang membaca surat ini. Nah, seperti yang telah kamu pahamkan, katanya, sebagiannya dari kami, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Salah satu dari pemahaman kalian adalah bahwa kalian faham, kata Rasul Paulus, jemaat Korintus faham bahwa pada hari Tuhan Yesus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, kamu akan bermegah atas kami. Kita akan saling bermegah. Kita akan saling mengucap syukur
ya saya akan mengucap syukur bahwa saya sudah diselamatkan oleh ya misioneri yang datang, dan ya banyak orang akan mengucap syukur karena mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan yang telah menyelamatkan dia. Jadi kita akan saling bersyukur dan saling bermegah, dan kita bangga atas perjuangan iman dari orang-orang yang kita kenal, ya, dan kita tahu bahwa mereka telah berjuang melewati ya segala macam kesulitan dan kesusahan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-15 ya. Berdasarkan keyakinan ini katanya, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Ya, Rasul Paulus pernah ya katanya berencana mau datang kepada mereka dulu. Ya, seperti suratnya yang pertama, dia berkata dia akan datang, tetapi ada pekerjaan yang sangat besar dan sangat penting di Efesus yang sedang dia lakukan. Jadi dia minta orang di Korintus supaya bersabar ya, menantikan kedatangannya. Nah, supaya katanya kalau dia datang, dia bisa memberikan kasih karunia untuk kedua kalinya. Ya, bisa menyegarkan mereka kembali, mendidik mereka, mengajar kepada mereka. Nah, kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu ya. Jadi dia kasih tahu ya jalur pelayanannya dari mana ke mana ya, dari tadinya dia mau ke tempat di Korintus, kemudian dari Korintus ke Makedonia, dan kemudian kembali lagi ke Korintus ya, dan baru ke Yudea. Tetapi sekarang kelihatannya ada sedikit perubahan ya, perubahan demi kebaikan. Jadi dia pergi ke Makedonia, dan surat ini ditulis dari Makedonia. Nanti dari Makedonia dia pergi ke Korintus, dan dari Korintus dia akan berangkat menuju ke Yudea. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu ke Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea katanya. Nah, jadi adakah aku bertindak serampangan katanya. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus mengerti bahwa pelayanannya seluruhnya itu terencana dengan baik ya. Terencana dengan baik, semuanya direncanakan adalah demi kebaikan ya. Memang segala sesuatu yang terencana dengan baik pada masa itu masih bisa berubah karena musim ya. Karena musim dan karena kendaraan pada waktu itu tidak seperti yang kita miliki hari ini, dan kendaraan waktu itu sangat tergantung kepada alam. Kalau kapal waktu itu belum ada mesinnya, jadi sangat tergantung pada angin ya, dan sangat tergantung kepada cuaca. Oleh sebab itu kadang-kadang apa yang direncanakan bisa berubah karena situasi, karena kondisi cuaca dan lain sebagainya. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Oh, tentu tidak ya. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Nah, apakah dia merencanakan sendiri saja, tidak melalui berdoa? Oh, tentu tidak. Setelah melalui doa, setelah melalui satu pengertian yang sungguh-sungguh akan situasi, ya Paulus membuat rencana. Tetapi sekali lagi ya, rencananya itu bisa berubah oleh karena hal-hal yang lebih baik ya, dan juga sangat dipengaruhi oleh situasi ya. Seperti kalau dia ingin tinggal lebih lama di satu tempat, tetapi ya kemudian timbul huru-hara, kemudian timbul ini pertentangan dari orang-orang, ya tentu dia tidak bisa tinggal lebih lama di situ, dan dia akan pergi ke tempat yang lain. Dan huru-hara atau ya pertentangan yang timbul itu ya bisa dianggap bahwa itu adalah sinyal dari Tuhan bahwa pelayanan di situ sudah cukup, masih ada tempat lain yang lebih membutuhkan lagi, sehingga kasih karunia Tuhan bisa disebar ke tiap-tiap kota, jangan hanya di satu tempat saja, tetapi bisa dibagikan ke kota-kota yang lain. Nah,
Demi Allah yang setia, katanya, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Jadi janji Rasul Paulus untuk datang ke Korintus itu maksudnya pasti, ya. Pasti saya akan datang ke situ. Nah, sekarang ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus ada di Makedonia. Makedonia itu sudah sangat dekat dengan Korintus, ya. Tetapi sangat dekat kalau ukuran sekarang, tapi ukuran jalan kaki ya lumayan juga, gitu. Karena pakai jalan kaki kan, kalau sekarang naik mobil ya sebentar saja. Tetapi kalau jalan kaki ya cukup lama. Nah, karena katanya ya janjinya kepada orang Korintus itu pasti, katanya, pasti. Jadi pasti saya akan pergi ke situ, bukan ya dan tidak, ya, bukan tidak pasti, melainkan pasti. Ya, Rasul Paulus pasti akan pergi ke Korintus. Jadi mereka dan melalui surat ya yang dikirimkan terlebih dahulu supaya segala sesuatu bisa dibereskan, ya, bisa diatur dengan lebih baik supaya jemaat di situ ketika Paulus datang ya tidak lagi perlu ya mengadakan pembersihan, pemberesan. Nah, di sini dikatakan karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, ya, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Nah, Rasul Paulus ya berkata bahwa sebagaimana Injil yang diberitakan itu adalah ya, adalah sebuah jawaban yang pasti, maka demikian pula lah ya kedatangannya, janjinya untuk datang ke jemaat Korintus itu adalah pasti, ya. Jadi sebagaimana pastinya ya ini pastinya Injil yang diberitakan, ya, maka demikian pastilah dia datang kepada jemaat di Korintus di sana. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau kita lihat lagi di sini dikatakan di ayat 20, ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Betul, ya, Kristus adalah jawaban positif bagi semua janji Allah. Bahkan semua janji Allah di perjanjian lama dan semua janji Allah kepada manusia itu penggenapannya terpusat pada Yesus Kristus, ya. Jadi penggenapannya terpusat pada Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya katanya ya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, ya, untuk memuliakan Allah. Nah, karena janji Allah dalam Yesus Kristus adalah ya, adalah pasti, maka kita berkata amin, ya, amin sungguh, ya, kita menerimanya, mengaminkannya, ya, mengiyakan juga, ya, dan demi untuk kemuliaan Allah. Nah, sebab kata ayat 21 katanya, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sekarang ini menyinggung masalah keselamatan dari tiap-tiap orang di Korintus, ya, bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka. Itulah ya pengurapan, itulah pengurapan. Jadi ya kalau Anda buka di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan di ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yesus, ya, dari Yang Kudus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, ya. Apa dimaksudkan dengan pengurapan dari Yang Kudus? Yaitu bahwa Roh Kudus dicurahkan ke dalam hatimu dan kamu telah diselamatkan. Itulah yang dimaksudkan dengan ini pengurapan dari Yang Kudus. Nah, di sini di ayat 21 dari 2 Korintus ini adalah sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, kemudian karena memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kita lihat di sini di Efesus, ya, kalau pendengar di rumah ada Alkitab di tangan, dibuka di Efesus pasal 1, ya, ini hal yang sama. Kalau di sini di ayat yang ke-21 dan 22 dia berkata,
Ini Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi kita ini ya dijadikan miliknya, tandanya adalah kita diurapi. Bagaimana cara Allah mengurapi kita? Yaitu dengan memberikan Roh Kudus, ya, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Nah, nah, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, coba pendengar dengarkan sekalian, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi, kapankah kita diurapi? Yaitu pada saat kita percaya. Kapankah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita? Pada saat kita percaya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita dimeteraikan, kita diurapi, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jadi tidak ada lagi yang acara urap mengurap dan lain sebagainya, itu tidak ada lagi. Satu kali saja, yaitu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, itulah kita diurapi, kita dimeteraikan di sini, ya, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, di dalam 1 Yohanes, ya, di Psalm 1 Yohanes, lalu di ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi kita orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang sudah diurapi. Ya, diurapi artinya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Nah, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia tidak perlu mendengarkan pengajaran sesat. Yang dimaksudkan di sini adalah ya pengajaran sesat. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Nah, kita harus memahami tentang masalah urap mengurap ini, ya. Kalau tidak, kita pasti akan disesatkan, ya. Mengapa? Karena belakangan ini banyak pendeta yang mau mengurapi orang, ya. Tidak ada orang yang bisa mengurapi orang lain lagi, ya. Tidak ada. Kita diurapi oleh Allah, Yesus Kristus, pada saat kita percaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, itu adalah pengurapan, ya. Dan itu keselamatan jiwa kita. Kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, memeteraikan kita menjadi milik Allah. Nah, tetapi ya yang mereka bilang diurapi, kita tidak perlu memakai istilah itu untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Dia adalah orang yang diurapi. Mengapa? Karena istilah orang yang diurapi itu adalah Mesias, ya, Mesias. Orang yang diurapi itu adalah disebut Mesias atau Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, pada akhir zaman akan datang banyak Mesias palsu. Jadi orang-orang yang diurapi yang palsu gitu. Nah, kita lihat di sini, Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus bahwa mereka telah menerima pengurapan dari Tuhan, ya. Jadi pengurapan dari Tuhan itu sinonim dengan diselamatkan. Jadi mereka adalah orang yang telah diselamatkan atau Roh Kudus telah masuk ke dalam hati mereka. Nah, ini perlu difahami dengan amat sangat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang sekarang doa pengurapan, acara pengurapan sekarang itu tidak benar semuanya itu, ya. Itu akan menuju kepada kesesatan, ya. Nah, di sini Roh Kudus masuk ke dalam hati kita pada saat kita percaya. Ingat, pada saat kita percaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, itulah pengurapan yang dimaksudkan, ya. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, katanya, ya. Jadi memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, ya, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, ya, untuk menyayangkan kamu. Jadi dia tidak segera datang ke Korintus adalah demi kebaikan jemaat Korintus. Mungkin maksud Rasul Paulus, ya, aku mau supaya ini orang-orang yang
berbuat salah dan lain sebagainya itu beres dulu gitu, baru aku datang ya. Dan mengapa? Karena dia datang, mungkin kalau ada ya orang yang terlalu membangkang di situ, terpaksa dia akan menegurnya. Oh, bisa-bisa ada yang mati seperti Ananias dan Safira gitu ya. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Rasul Paulus mau orang di Korintus memahami amat sangat bahwa ada penundaan pun ya, Tuhan jadi saksi bahwa itu demi kebaikan jemaat Korintus ya, bahwa semuanya terencana dengan baik sebenarnya. Dan Rasul Paulus mau supaya jemaat Korintus bisa membaca suratnya dan bisa memahaminya dan bisa melaksanakan semua yang diperintahkan dengan baik. Sebagai seorang rasul, dia telah memberikan perintah, dia telah mengatur jemaat demikian rupa, dan ya bukan hanya jemaat Korintus harus mematuhinya, ya jemaat segala zaman yang membaca surat ini dan menerimanya sebagai firman dari Tuhan. Dan ini harus difahami dengan amat sangat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat ya maksud Rasul Paulus adalah semuanya harus bekerja sama ya untuk sukacitamu, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan jemaat ya. Jadi semuanya bekerja ke arah itu, ke arah kesempurnaan, ke arah jemaat yang semakin baik, ke arah semua jemaat semakin sukacita. Nah, itulah yang diharapkan. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan 2 Korintus pasal 1 sampai di sini kita sudah tahu bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa ini ditulis dari wilayah Makedonia, ya mungkin salah satu kota dari Tesalonika, Berea atau Filipi, ya kemungkinan besar ditulis dari Filipi, ya. Jadi ini pokoknya dari provinsi Makedonia, dan itu diperkirakan pada musim gugur tahun 56, ya diperkirakan. Mengapa? Habis musim gugur, musim dingin, Rasul Paulus melewatkan masa musim dinginnya di Korintus kemudian ya, di Korintus. Jadi beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan musim dingin Rasul Paulus lewatkan di Korintus, dan sesudah itu Rasul Paulus berangkat, ya sesudah lewat musim dingin Rasul Paulus berangkat menuju ke Yudea, ke Yerusalem. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami, pimpinan-Mu. Tuhan, kepadamu kami berseru, kepadamu kami berharap, dan Tuhan juga tolong berikan kami kesehatan untuk melayani-Mu. Biarlah kami bisa melayani Engkau Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan pimpin tiap-tiap pendengar, biarlah mendapat berkat melalui penguraian firman-Mu, perjanjian baru, tiap hari 1 pasal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.